لسانه كانت بيده. قال افتح فمك، فتح فمه، قال ردها إلى مكانها فانتبه ولسانه في مكانها وكأن لم يكن به شيء. فسافر إلى اليمن، قالوا إنه سموه قطيع اللسان، قطعت ورجعت بأمر الله سبحانه وتعالى ببركة نبيه صلى الله عليه وسلم. قالوا مرت عليه فترة وعاد إلى الحج مرة أخرى، وجاء إلى المدينة وزار الحبيب وألقى قصيدة هناك أخرى. وبعد الخروج واحد قال له تفضل معنا، فقال مرحبا، مشى. وبينما يمشي معه مشى في نفس الطريق حتى خرجه من المدينة. هو تذكر الحادثة اللي كانت وقعت له من قبل، فالتفت إليه عرف هذا عنده. قال بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Halo Kuburiyun, sahabat-sahabat manhaj salaf, sahabat-sahabat Kuburiyun. Berbicara tentang khurafat, ya. Jadi ada sebuah video, nanti saya tampilkan judulnya, yaitu Khurafat Habib Umar Hafiz. Jadi Khurafat Habib Umar Hafiz yang disebut tidak masuk akal. Tentu saja bagi kebiasaan mereka yang suka mengkonsumsi kisah-kisah tidak nyata atau mitos, maka hal itu dianggap sesuatu yang nyata. Apalagi jika yang menyampaikan adalah orang yang sangat dihormati. Maka kepercayaan mereka menjadi salah satu, yaitu cara untuk memudahkan ucapannya bisa diterima oleh mereka. Jadi itu juga termasuk metode menciptakan suasana taklid buta terlebih dahulu untuk menceritakan hal-hal yang kelak bisa diterima oleh mereka. Jadi dalam sebuah kisahnya itu, Habib Umar menceritakan bahwa dahulu kala itu ada seorang yang datang ke kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, datang ke kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selalu membaca solawat versi mereka, menyebut Abu Bakar, menyebut Umar, Utsman dan sebagainya, termasuk Ahlul Bait. Apa yang terjadi? Yang terjadi, saudara, itu ada orang yang kemudian benci terhadap orang yang menyebut-nyebut nama Rasulullah dan menyebut-nyebut nama Abu Bakar di kuburannya tadi itu. Karena saking bencinya katanya itu, lalu orang itu diajak ke rumahnya. Terjadilah pergumulan di rumahnya. Ya, pergumulan di rumahnya memperdebatkan sikap orang yang memuji-muji Rasulullah dan memuji-muji para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum, ya. Hingga membuat orang ini marah dan kemudian menggunting
lidahnya gitu, dipotong lidahnya. Nah, dalam keadaan dipotong lidahnya, lalu orang ini menghadap lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga suatu saat tertidur. Didatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu orang itu disuruh membuka mulutnya, kemudian Rasulullah memberikan lidah sehingga lidahnya tersambung lagi, ada lagi. Entah beberapa lama kemudian suatu saat pergi lagi yaitu ke haji atau ziarah ke kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ketemu dengan seorang anak yang malu-malu, ketemu dengan orang yang menganiayanya gitu, putranya orang yang menganiayanya. Nah, setelah terjadi perbincangan lalu apa kata Habib Umar? Anaknya menceritakan kalau bapaknya yang ada di dalam kandang, dia jadi monyet. Jadi dari kisah ini tentu bagi mereka yang sehat akal tidak akan dengan mudah menelan kisah tersebut, tapi secara kritis akan memahami kisah-kisah seperti itu bisa saja fiktif. Jadi pertanyaannya banyak, itu kejadiannya di mana, peristiwanya di mana, kan begitu kita bertanya ya, peristiwanya di mana, terdapat dalam kitab apa, sanadnya seperti apa, kan gitu ya. Karena kalau melihat dari cerita yang diceritakan tadi, kisah yang diceritakan tadi itu, yang menonjol itu fiktifnya, bahwa itu adalah cerita fiktif yang tidak masuk akal gitu. Cerita fiktif yang tidak masuk akal. Inilah oleh YouTuber di Yaman diangkat ke permukaan berkaitan dengan yaitu kisah Habib Umar tersebut yang dianggap tidak masuk akal gitu. Bahkan lebih tepat dikatakan yaitu kisah khurafat. Jadi sebuah cerita yang lahir dari kebohongan-kebohongan, layaknya cerpen gitu, layaknya novel dan sebagainya. Kalau antum lihat misalnya ceritanya Wiro Sableng itu ya, lebih hebat dari cerita yang diceritakan oleh Habib Umar gitu. Itu hebat banget tuh. Sampai menceritakan berbagai macam jurus dan kesaktian Wiro Sableng, kehebatan Wiro Sableng. Orang pun bisa dibuat termangu-mangu itu kalau nonton filmnya Wiro Sableng, apalagi membaca novelnya ya. Sama halnya dengan kisah-kisah. Dulu saya tuh pernah banyak membaca buku-buku daya khayal yang sangat tinggi itu. Yaitu buku-buku cerita berkaitan dengan yaitu novel-novel horor, kemudian komik-komik seperti Siluman Sungai Ular dan berbagai macam kisah-kisah lainnya yang cukup menarik dan menghibur gitu. Itu dulu waktu saya masih anak-anak. Jadi saya teringat dengan itu. Karena kalau memang peristiwa itu terjadi, itu pasti ada kitabnya. Kemudian ada rawinya, ada sanadnya gitu. Dan kejadiannya sudah pasti disaksikan orang banyak. Kan begitu. Orang yang paham agama tidak akan mudah
terhipnotis dengan kisah-kisah yang tidak ada asal usulnya itu. Jadi bisa-bisa disebut asatirul awwalin itu. Jadi adalah cerita-cerita orang-orang dahulu kala. Kalau kita berbicara babat Madura itu kisahnya Joko Tole, wah itu mirip Nabi Isa itu. Mimpi, ya, potret kuning mimpi dan sebagainya. Lahirlah orang yang bernama Kuda Panule. Ya, setiap itu seperti kisah Sang Kuryang yang ibunya kawin dengan seekor anjing, lalu anjingnya dimakan oleh anaknya sendiri dan kemudian anaknya mencintai ibunya. Wah itu, itu yang disebut dengan cinta membabi buta. Sudah babi buta lagi gitu. Jadi kayaknya orang yang bisa berpikir normal dan kritis terhadap suatu permasalahan itu tidak akan mudah terpengaruh oleh kisah-kisah yang aneh-aneh. Dikajilah, dikaji dengan sangat teliti. Mau menceritakan siapa, kapan terjadinya, kan begitu. Jadi siapapun kita itu tidaklah mudah terpercaya dengan kisah-kisah yang datang, yang berbicara tentang keanehan-keanehan. Kecuali dengan kritis menerima dongeng-dongeng tersebut, apakah memang dongeng atau memang sejarah itu. Nah, kalau seperti yang tadi itu lebih pada yaitu konsumsi dongeng. Orang yang suka dongeng gitu. Artinya memang tidak masuk akal lah, yang seperti itu nggak masuk akal. Khurafat, sesuatu yang tak seharusnya dikembangkan dalam Islam. Jadi ini akhbar tarim. Jadi kabar dari tarim ini ya. Yang tentu saja bagi para penuntut ilmu perlu dengan teliti setiap ilmu apapun yang datang kepada kita dicek kebenarannya sebelum menelan habis kita, sehingga kita menjadi korban dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Banyaknya orang menjadi ilmu banyaknya orang yang menjadi korban dari ilmu-ilmu yang didapatkan itu karena mereka tidak bisa mengetahui ilmu yang didapatkan itu bermanfaat atau tidak kepada dirinya. Yang jelas hanya memakai saja ilmu itu, hingga akibatnya menjadi korban dari pengetahuan. Termasuk cerita tadi, itu kan ilmu fiktif yang bisa ditulis, disusun oleh siapa saja. Kalau melihat itu cerita 1001 malam, juga kisah Abu Nawas, kurang cerdas seperti apa, sampai Abu Nawas ini menulis syair, ilahi la tustulir fida si ahla, kan begitu itu. Itu dulu waktu saya masih lagi mondok itu. Aduh, ya seperti itu. Atau manakib yang sering dibaca oleh mereka. Kalau di Madura biasanya sesudah sholat itu dibaca. Di Sumeneb itu ada seorang kiai, kalau selesai sholat subuh itu membaca ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah. Jadi semua amalan-amalan seperti ini tidak berfaedah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang berfaedah itu amalan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan suka mengkonsumsi amalan yang dibuat-buat dan diracik atau disusun redaksinya atau digabung-gabung oleh ahlul bid'ah. Jauhilah kalau kita itu ingin menjadi orang yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.